Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online. Dan pada segmen kali ini kita akan kembali dengan materi dari desain permodelan ilmu bangunan. Dan topik hari ini adalah material finishing bangunan. Materi yang akan saya bahas kali ini sudah terbit di Keran Harian Sumex minggu lalu, hari Kamis, tanggal 22 Oktober. Jadi bisa kalian lihat. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan bagi kalian ingin bertanya, bisa langsung menghubungi nomor interaktif kita di 0711 38 0022. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi pembahasannya. Material bahan finishing bangunan. Pengertiannya. Jadi material finishing bangunan adalah suatu bahan mentah untuk membuat sesuatu. Itu pengertian dari material. Sedangkan material finishing bangunan adalah suatu bahan mentah yang digunakan untuk menyelesaikan atau menjadi lapisan penutup dari suatu permukaan bangunan. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari suatu konstruksi bangunan, yaitu finishing bangunan. Artinya pekerjaan terakhir agar bangunannya menjadi sempurna. Lalu kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan finishing dalam kegiatan pembangunan? Jadi pekerjaan finishing adalah pekerjaan akhir, yaitu dalam rangka untuk menutupi, melapisi, dan memperindah dari sebuah bangunan konstruksi. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan terakhir di mana kesalahan-kesalahan harus dihindari. Jadi maksudnya di finishing ini kita harus lakukan dengan sempurna agar bangunan tersebut menjadi bangunan yang komplit dan tidak kekurangan sama sekali. Oke, fungsi dari finishing yaitu pertama memberikan perlindungan pada material, lalu yang kedua menambah nilai estetik dari suatu bangunan, dan ketiga menunjukkan sesuatu komunikasi. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jelaskan secara detail perbedaan finishing interior dan finishing eksterior. Jadi untuk finishing ini dibagi menjadi dua, ada yang interior dan eksterior. Finishing interior adalah kegiatan pekerjaan akhir di dalam bangunan. Jadi fungsinya untuk memperindah dan melindungi material di dalam bangunan. Finishing ini terdiri dari finishing lantai, finishing dinding, dan finishing plafon. Sedangkan untuk finishing eksterior, kegiatan ini berada di luar bangunan, jadi fungsinya untuk memperindah dan melindungi material luar bangunan. Finishing eksterior berfokus pada fasad atau tampak bangunannya. Lalu yang ketiga, jenis-jenis material finishing bangunan. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah material alami, jadi berasal dari alam, contohnya bisa menggunakan batu alam. Lalu yang kedua yaitu material proses, jadi material yang sudah melalui proses, contohnya kayu atau lapis triplek batu bata. Lalu yang ketiga material sintesis, jadi material ini dibuat dari kimia, jadi diolah dari pabrikasi, contohnya yaitu kaca. Baiklah, kita masuk ke pembahasan soal yang sudah ada di Koran Harian Sumex minggu lalu. Yang pertama soalnya adalah berisikan tentang material finishing dinding. Soal yang pertama, cat merupakan bahan material yang digunakan untuk finishing yang diproses secara A. Kimia, B. Alami, ekstrak bahan alami, proses pengendapan fabrikasi. Jawabannya adalah kimia. Mengapa jawabannya kimia? Mari kita bahas. Jadi cat sendiri diartikan sebagai campuran bahan cair yang diproses secara kimia. Jadi permukaan ini untuk dioleskan pada permukaan yang solid dengan campuran yang dapat mengering menjadi lapisan kulit, berwarna dan tembus cahaya dan bisa menyatu di permukaan tersebut. Jadi itu alasannya mengapa cat itu diproses secara kimia. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah kimia. Dia termasuk dari bahan yang diproses oleh pabrikasi atau kimia. Kita masuk saja langsung ke soal yang nomor kedua, yang tidak termasuk dalam kelebihan menggunakan material finishing wallpaper. Nah, ini membahas tentang finishing wallpaper. Jawabannya adalah yang E, yaitu sulit diganti. Mengapa? Karena pada dasarnya wallpaper itu
itu mudah untuk diganti. Mengapa? Berikut saya akan jelaskan kelebihan dari wallpaper. Jadi, wallpaper itu satu, memiliki banyak jenis dan bisa disesuaikan dengan selera. Jadi, motifnya itu sudah diproduksi dan memiliki beragam macam motif. Jadi, bisa kita pilih sesuai dengan selera dan konsep yang akan kita terapkan di bangunan kita. Lalu yang kedua, menutupi bagian tembok yang retak. Jadi, fungsinya untuk menutupi bangunan. Menutupi bangunan atau di sini lebih ke temboknya. Jadi bila ada yang retak atau yang tidak rata bisa kita tutupi dengan wallpaper. Lalu bisa memberikan kesan nyaman di dalam ruangan. Jadi kesan nyaman yang diberikan adalah tergantung dari pemilihan motif wallpaper kita. Tiap konsep memiliki seperti pembahasan di bulan lalu juga konsep itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Jadi kalau kita ingin membuat kesan nyaman, tentu saja kita harus menggunakan wallpaper atau warna-warna yang sedikit redup dan tidak cerah agar membuat kesan nyaman di dalam ruangan sehingga membuat kita bisa istirahat di dalam ruangan tersebut. Lalu tidak perlu cat tembok, artinya ketika kita dari awal memang sudah mengkonsepkan dinding tersebut tidak akan kita cat atau kita sudah memutuskan untuk di wallpaper, maka dari awal tidak perlu dicat lagi karena wallpaper akan langsung ditempelkan pada tembok yang belum kita finishing dengan cat. Artinya kita dapat mengurangi cost lebih untuk pengecatan. Lalu harga wallpaper dinding tidak terlalu mahal. Jadi harganya juga relatif lebih murah karena kita bisa dapatkan di berbagai toko dengan harga yang dari yang murah atau ada juga yang mahal. Nah, itu tergantung kualitasnya. Lalu yang terakhir kelebihannya adalah mudah diganti. Mengapa mudah diganti? Karena dia hanya ditempelkan dengan menggunakan lem. Dan sehingga kita bisa menggantinya sendiri ataupun dengan bantuan orang-orang khusus untuk pemasangannya. Dan bahan-bahan wallpaper ini juga terdiri dari banyak jenis. Ada yang kertas, ada yang kain, ada yang vinil, serat alami, foil, cair, ataupun juga fiberglass. Yang akan kita lanjutkan di soal-soal selanjutnya. Soal yang ketiga, yang tidak termasuk di dalam kelebihan penggunaan material finishing fiber. Nah, kita akan membahas material finishing fiber sekarang. Jawabannya adalah motif yang sederhana. Mengapa motif yang sederhana tidak termasuk dalam ciri fiber? Jadi kita masuk ke pembahasan fiber tersebut. Baiklah. Pemakaian fiber lebih banyak dipakai untuk bentuk-bentuk dinding non-geometris. Jadi kalian bisa lihat di gambar di sampingnya. Jadi fiber ini digunakan untuk bentuk-bentuk dinding yang tidak solid atau tidak rata. Jadi dia bisa dicetak sesuai dengan konsep kita. Seperti contoh ini seperti jaring-jaring dibuat. Jadi memang dicetak khusus dengan ukuran dan bentuk yang kita sesuaikan dengan desain kita. Dan ini bisa dibuat dengan sesuai keinginan pendesainnya atau perancangnya. Kelebihannya, jenis ini tahan dengan banyak hal dari panas karena fiber ini terbuat dari serat kaca yang kuat. Lalu saat terkena air, noda atau minyak mudah sekali dibersihkan. Dia hampir sama seperti kaca atau plastik. Jadi permukaannya bisa kita langsung bersihkan dan tidak meninggalkan bercak ketika bernoda. Lalu tahan dengan pengeroposan dan juga jamur karena sifatnya ini solid dan terbuat dari serat kaca yang kuat, jadi dia juga tahan dengan pengeroposan ataupun juga jamur. Tapi kekurangannya tentu kalian bisa menebaknya ya. Jadi kekurangannya adalah harganya yang lebih mahal karena dia terbuat dari serat kaca. Karena memiliki fungsi dan kelebihan yang awetnya dan mudah dibentuk, sehingga ini menjadi kelebihan namun juga kekurangannya karena jelas diproduksi dengan biaya yang cukup mahal. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini juga material finishing dinding yang bisa kita pakai, yang keempat, yaitu HPL. Jadi HPL adalah salah satu bahan finishing yang memiliki kelebihan. Nah, ini membahas tentang HPL juga. Kelebihannya adalah, kita langsung masuk saja ke jawabannya. Kelebihannya anti gores dan anti air. Jadi mengapa HPL itu anti gores dan anti air? Mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi HPL adalah high pressure laminate. Jadi apa itu HPL? Yaitu bahan material finishing yang digunakan sebagai lapisan paling atas untuk interior dan furniture.
Jadi bentuk permukaannya itu terdiri dari semi-gloss, lalu dough, lalu glossy, dan serat kayu. Kalau semi-gloss itu dia tidak terlalu licin. Terus kalau dough itu lebih ke ada teksturnya. Lalu kalau glossy dia terlihat licin dan bisa memantulkan cahaya. Lalu ada berserat kayu, jadi memang ada HPL yang khusus dicetak atau dibentuk dengan permukaan seperti serat kayu atau serat-serat pohon. Lalu HPL ini terdiri jadi 3 lapisan, jadi ada 3 lapisan dalam pembuatan HPL. Yang pertama overlay paper, yaitu dari bahan seperti kertas. Lalu pattern paper, itu adalah kertas yang melapisi untuk patternnya. Lalu yang terakhir adalah craft paper yang diresapi dengan resin. Nah, fungsi inilah yang nanti akan menjadi lapisan terakhir dari HPL. Dan prosesnya adalah dipres dengan tekanan dan suhu tinggi sehingga membentuk laminasi. Lalu HPL ini memiliki kelebihan. Nah, ini dari materi yang soal yang kita bahas sebelumnya. Jadi kelebihan HPL itu adalah anti gores dan anti air karena teksturnya itu dicetak dan dibuat dengan tekstur yang memang glossy atau tidak gampang tergores dan tidak meresap air. Itulah mengapa salah satu kelebihannya adalah anti gores dan anti air. Dan meskipun tidak 100% anti gores, namun material ini cukup kuat karena bahan utamanya adalah plastik kertas atau PVC dengan permukaan yang bertekstur. Jadi kelebihannya itu anti gores dan anti air karena dia terbuat dari material dengan bahan materi plastik kertas. Jadi overlay paper itu adalah plastik kertas atau PVC yang memang didesain khusus untuk mengurangi dari resapan dan kegoresan. Kalian bisa lihat pengaplikasiannya pada gambar di sampingnya. Jadi itu salah satu bidang yang menggunakan HPL, bisa kalian lihat. Dan untuk soal selanjutnya akan kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Dan pastikan kalian tetap berada di kelas online PAL TV. Terima kasih kalian tetap berada di kelas online PAL TV ini. Baiklah, kita langsung saja melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu ke material finishing lantai atau masuk ke pembahasan soal nomor 5. Soal yang nomor 5, yang tidak termasuk dari kelebihan yang dimiliki oleh material parket. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan material finishing lantai ya. Jadi kita akan membahas ke parket. Jadi apa itu kelebihan dari parket? Sekarang kita masuk ke materinya. Baiklah, jadi parket itu apa? Parket adalah suatu penutup finishing lantai yang berupa potongan kayu yang disusun sedemikian rupa. Parket biasanya terbuat dari material kayu yang solid atau kayu keras yang juga biasa disebut dengan kayu pres atau particle board atau MDF. Jadi kalian bisa lihat contohnya di samping kiri layar. Jadi kalian lihat itu adalah contoh gambar dari parket. Jadi memang menggunakan material kayu yang disusun. Jadi terbuat dari material kayu yang solid atau bisa juga kayu kertas, tetapi disusunnya sedemikian rupa. Itulah yang disebut dengan parket, dan ini digunakan untuk material finishing lantai. Jadi parket ini kurang cocok bila diaplikasikan di luar ruangan. Nah, itulah mengapa jawaban dari soal nomor 5 adalah cocok untuk outdoor, karena yang lebih tepatnya adalah tidak cocok untuk outdoor. Jadi parket itu digunakan di interior ruang. Mengapa demikian? Karena kondisi di luar itu sering berubah, jadi cuaca dan iklim mempengaruhi dari pemasangan parket bila diletakkan di eksterior bangunan. Dan kondisi yang lebih basah atau lembab membuat parket atau parket kurang ideal untuk digunakan pada area outdoor ataupun semi outdoor. Jadi untuk penggunaan parket yang lebih baik dan agar dia lebih awet adalah digunakan di interior atau di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung, yang tidak terkena panas dan air hujan. Karena parket sendiri masih terdiri dari kayu yang apabila berada di luar akan mudah rusak. Jadi kita langsung masuk lagi ke soal yang selanjutnya,
Yang tidak termasuk dari kelebihan yang dimiliki oleh material vinil adalah, nah ini juga salah satu material finishing lantai. Jadi apa itu vinil? Mari kita bahas. Vinil adalah material penutup lantai lunak yang memiliki karakteristik lentur namun kuat, yang terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu compact layer, glass fiber, and print layer. Kalian bisa lihat di gambar di samping layarnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari vinil. Dan vinil ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk desainnya. Jadi tidak harus desain tertentu. Dan vinil ini pemasangannya mudah karena tiap lembar vinil dilengkapi dengan perekat di bagian bawahnya. Jadi memang disesuaikan dengan bentuk yang dapat mudah kita susun dan mudah dalam pengaplikasian pemasangannya. Sehingga tidak memerlukan penambahan lem untuk pemasangan. Jadi vinil ini bisa langsung diletakkan di atas lantai ataupun di atas permukaan lantai jenis apapun. Dan vinil ini juga memiliki karakteristik yaitu berbahan ringan dan elastis. Terbuat dari bahan vinil yang berfungsi juga sebagai penyerap suara. Jadi dapat meredam suara di dalam ruangan. Lalu tahan guncangan dan gerakan. Karena dia bersifat sebagai penutup dan diaplikasikannya juga mudah, jadi dia juga tahan terhadap gerakan. Jadi dengan lemnya itu tidak akan mudah bergerak atau berubah dari settingan lantainya. Lalu tahan terhadap cuaca. Nah ini beda antara vinil dengan parket. Kalau parket itu masih terdiri dari bahan atau terbuat dari bahan yang alami, yaitu kayu alami. Jadi kalau vinil terbuat dari material yang sudah dipabrikasi sehingga dia tahan terhadap cuaca dan perawatannya juga mudah dan dia juga tahan rayap dan tahan jamur, lalu mudah juga untuk direnovasi ulang. Jadi itu tadi perbedaan antara parket dan vinil. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan material finishing bangunan yang dapat kalian aplikasikan di outdoor juga bisa menggunakan vinil. Jadi jangan gunakan parket ketika kalian menggunakannya untuk desain atau penutup lantai di outdoor. Lalu mudah untuk direnovasi ulang. Ini karena pemasangannya itu gampang, hanya dengan menggunakan karena sudah tersedia lem di bagian bawahnya. Jadi langsung bisa kalian tempel. Ini mungkin hampir sama dengan wallpaper, tapi ini untuk bagian lantai. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Yang tidak termasuk dari kelebihan yang dimiliki oleh material keramik. Nah, material keramik juga salah satu dari material finishing lantai. Apa yang termasuk dari kelebihannya? Mari kita lihat. Ini adalah keramik. Jadi lantai keramik memiliki 2 tipe finishing. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa material finishing lantai yaitu keramik dapat bertekstur glossy yaitu mengkilap atau juga matte yaitu sama seperti doff atau dia tidak mengkilap. Dan keramik ini memiliki kelebihan yaitu mudah dibersihkan sehingga biasanya dapat digunakan di ruangan-ruangan yang rawan kotor seperti dapur. Selain mudah dibersihkan juga kalian bisa tahu bahwa ini juga tahan terhadap air. Itulah mengapa kebanyakan desain dari untuk penggunaan material finishing lantai lebih banyak menggunakan keramik. Selain juga dia mudah untuk dibersihkan, juga dari harga juga jauh lebih murah dari material finishing yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu sementara untuk tipe finishing matte, nah ini banyak digunakan di area yang rawan terkena cipratan air, seperti kamar mandi, teras, atau carport. Nah untuk keramik yang tipe matte biasanya digunakan di luar ruangan. Biasanya digunakan di teras atas, di balkon, atau di teras rumah bagian depan, atau juga di taman. Karena dia bersifat matte, jadi tidak terlalu licin. Karena teksturnya dibuat sedikit kasar untuk mengurangi kelicinan terhadap gesekan dari barang-barang ataupun ketika kita berdiri di atasnya. Lalu lantai keramik dengan tekstur kasar ini dimanfaatkan pada area yang basah. Nah selain di luar juga digunakan di area kamar mandi. Ini buat apa? Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan seperti terjatuh atau licin. Karena kalau kita menggunakan keramik dengan bahan yang mengkilap itu akan menjadi lebih licin ketika kita aplikasikan di ruang yang basah seperti kamar mandi. Namun bila keramik yang tipe glossy atau mengkilap kita aplikasikan pada ruang keluarga atau kamar tidur, itu dapat membuat kamar tidur tampil lebih cerah.
Mengapa demikian? Karena keramik yang bertekstur glossy dapat memantulkan cahaya, jadi membuat ruangannya menjadi lebih terang. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu material marmer. Ini juga salah satu material dari penutup lantai. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan dari material marmer. Mengapa jawaban yang salah adalah harga relatif murah? Karena kalau kalian tahu sendiri marmer itu apa? Marmer itu adalah batuan. Jadi memang ini banyak digunakan pada desain yang klasik ataupun desain-desain yang mau dilihat lebih mewah. Karena dia langsung menggunakan batu alam. Jelas dari segi kekuatan ini lebih kuat dan kelebihannya juga dia dapat dipoles sehingga permukaannya seperti baru lagi. Namun dari segi harga sangat mahal karena keterbatasan dari penyediaan barangnya karena ini bersifat alam. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu lebih ke material finishing plafon atau ceiling. Ini adalah soal yang masuk dalam pembahasannya. Yaitu yang ke-9 yang tidak termasuk dari kelebihan yang dimiliki oleh material gipsum. Jadi gipsum adalah salah satu material finishing dari plafon. Apa itu gipsum? Jadi gipsum itu kalian bisa lihat di gambar yang sering diaplikasikan di plafon kita. Ini terbuat dari bahan yang diolah melalui pabrik. Jadi dia bisa didesain atau desainnya disesuaikan dengan bentuk dan desain ruangan kita. Dan gipsum ini juga materialnya ringan dan gampang untuk dibentuk. Akan tetapi kalau dari segi kelebihannya dan kekurangannya, kalau dibandingkan dengan triplek, jelas gipsum ini harganya untuk harga dia memang lebih murah. Tetapi dari segi daya penyerapan suaranya untuk gipsum ini dia tidak bisa meredam suara sama seperti plafon yang kayu. Dan juga kalau untuk panas, gipsum ini dapat menyerap panas yang lebih. Kalau misalnya penggunaan kayu yang nanti akan kita bahas di soal selanjutnya, dia memiliki kelebihan itu dapat meredam panas. Itulah mengapa kalau desain yang dulu lebih banyak menggunakan kayu, khususnya untuk desain-desain rumah tropis. Soal yang terakhir yaitu material juga, yaitu lumber ceiling atau biasa kita sebut dengan penutup kayu, tapi dia seperti tersusun seperti parket. Nah, ini juga dapat menjadi salah satu pilihan material finishing yang dapat membuat desain menjadi lebih beda dan menarik. Jadi ini juga disusun sama seperti yang lantai, jadi kita tinggal tempelkan di bagian penutupnya. Dan ini juga membuat kesan menjadi mewah. Dan untuk harga juga dia tidak terlalu mahal. Akan tetapi material ini memiliki tekstur atau motif yang tidak terlalu banyak karena dia lebih pada material papan kayu. Baiklah, sekian materi kelas online saya pada hari ini. Semoga materi yang dibawakan pada segmen 1 dan segmen 2 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.